Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Orhan India Viva dengan NIM H02231116. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas praktikum perencanaan pencapaian 2025, yaitu menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh kombinasi perlakuan terhadap redox, total tanah, dan P tersedia tanah. Yang kedua, bagaimana korelasi antara redox dengan total tanah, redox dengan P tersedia tanah, dan total tanah dengan P tersedia tanah. Menggunakan software SPSS dan RStudio. Yang pertama, saya akan menggunakan software SPSS terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan melakukan uji normal dengan analyze, kemudian parametric test, regresi dialog, kemudian klik ini masukkan semuanya. Di sini terlihat redox total tanah dan P tersedia kurang dari 0,05, sehingga kita harus melakukan transformasi, yaitu dengan cara klik transform, compute variable, kemudian kita sini redox, lalu di sini masukkan redox, klik OK. Kita lakukan pada semuanya. Dan yang terakhir adalah APP, total. Oke. Kemudian setelah seperti ini, kita lakukan analisis lagi. Dapat dilihat di sini bahwa redox total sudah lebih dari 0,05, sedangkan yang tersedia kurang dari 0,05, sehingga kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis dengan cara analyze, kemudian non-parametric test, independent sample, kemudian yang di setting kita klik Kruskal-Wallis, files, kita masukkan P tersedia, grupnya pertama masukkan MFC, kemudian run. Ini telah ditampilkan uji Kruskal-Wallis pada P tersedia. Pada tabel menunjukkan pada data 284, sehingga sudah di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa tersedia eh, berbeda nyata terhadap MFC atau tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kompos. Ya. Di sini menunjukkan signifikansi pada kompos dan P tersedia yaitu 474 atau lebih dari 0,05, sehingga perlakuan kompos tidak berbeda nyata terhadap P tersedia atau tidak berpengaruh signifikan. Setelah itu kita akan melakukan uji ANOVA dengan cara klik General Linear Model, kemudian Univariate. Lalu yang di fix factor kita masukkan MFC dan kompos. Kemudian di atas kita masukkan redox terlebih dahulu. Di model masukkan MFC, kompos, dan kombinasi. Kemudian continue. Pada post hoc juga masukkan MFC dan kompos. Kemudian klik
dan can, dan continue, kemudian klik OK. Di sini pada signifikan MFC kompos dan kombinasi terlihat lebih dari 0,05. Sehingga MFC kompos dan kombinasi tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh signifikan terhadap redox. Kemudian kita lakukan uji ANOVA juga pada N total dan AVP. Ini modelnya sama. Di sini terlihat bahwa pada eh, MFC, kompas, dan kombinasi pada MFC itu signifikan kurang dari 0,05. Sehingga MFC tersebut berbeda nyata atau berpengaruh secara signifikan terhadap N total. Yang kompos dan kombinasi lebih dari 0,05 artinya tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap N total. Kemudian yang terakhir kita lakukan uji ANOVA pada P tersedia. Oke. Di sini terlihat pada MFC, kompos, dan kombinasi ketiganya lebih dari 0,05 sehingga eh, menunjukkan tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh signifikan terhadap P tersedia. Kemudian kita melakukan uji korelasi. Yaitu yang pertama klik analyze, kemudian correlate, kita ke bivariate. Kita masukkan redox dan n total terlebih dahulu. Kemudian klik OK. Sini terlihat negatif pada n total sehingga korelasi n total dan redox itu lemah dan tidak berpengaruh signifikan. Kemudian kita korelasi lagi redox dengan biaya tersedia. Pada biaya tersedia, korelasinya lemah dan tidak berpengaruh signifikan. Kemudian kita korelasi lagi pada N total dan P tersedia. Di sini menunjukkan tidak ada negatif, berarti korelasi N total dan P tersedia tersebut kuat, namun tidak berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh signifikan. Kemudian kita akan melakukan uji regresi dengan cara klik grab, kemudian regresi dialog, pilih scatter atau dot, simple scatter. Kita masukkan yang pertama y-axis redox dan x-axis adalah n total. Kemudian kita klik OK. Kemudian double klik. Pada grafik ini, N total dapat diduga dari redox dengan persamaan Y sama dengan 62,94 min 37,43 dikali X dengan koefisien determinasi atau R kuadrat linear sama dengan 0,042. Kemudian yang kedua kita buat lagi. Di sini P tersedia dapat diduga dari redox dengan persamaan Y sama dengan 40,64 min 1,46 dikali X dengan koefisien determinasi R kuadrat linear sama dengan 0,026.
Kemudian yang terakhir, di sini dapat dilihat P tersedia dapat diduga dari N total dengan persamaan Y sama dengan 0,68 plus 0,02 dikali X dengan koefisien determinasi R pangkat 2 linear sama dengan 0,105. Sekian pengolahan data menggunakan software SPSS. Selanjutnya saya akan mengolah data dengan menggunakan software RStudio. Kemudian ulangan kita ganti menjadi numerik. Redox and total dan Petricity juga diganti menjadi numerik. Dan range kita ganti menjadi 1:G33. Lalu import. Dan setelah seperti ini kita tambahkan new file atau R script. Kemudian ketik Lily ini dan keluar kopi dan di sini kita ganti menjadi total dan app atau p tersedia. Kemudian kita klik dapat di sini dapat dilihat eh, semua data baik redox, and total maupun P tersedia di bawah 0,05 sehingga data ini belum terdistribusi normal. Jadi, kita akan melakukan transformasi data, yaitu dengan ini kita ganti VP. Dan kita run. Kemudian kita lakukan Lily MSG.
Di sini pada redox sudah menunjukkan 0,1122 atau lebih dari 0,05 sehingga data pada redox ini sudah terdistribusi normal. Pada data N total juga sudah terdistribusi normal, namun pada data P tersedia belum terdistribusi secara normal. Nah, di sini kita melakukan uji lanjut atau Puskal-Wallis. Puskal test, kemudian redox, ini kita, kita interpretasikan yaitu pada p-value pada kompos itu 0,763 di atas 0,05. 0,05 artinya kompos tidak berpengaruh signifikan terhadap redox. Kemudian pada MFG juga MFG juga kombinasi itu datanya di atas 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap redox. Kemudian pada N total kompos itu nilainya ada 0,061 atau di atas 0,05 sehingga kompos tidak berpengaruh signifikan terhadap N total. Namun pada MFG dan kombinasi menunjukkan di bawah 0,05 yang artinya MFG dan kombinasi berpengaruh nyata terhadap N total. Yang terakhir pada P tersedia itu baik kompos, MFG maupun kombinasi tidak berpengaruh nyata terhadap P tersedia. Kemudian kita akan melakukan uji non-parametrik. Kita melakukan uji lanjut non-parametrik yaitu dengan ketik query, kemudian FSA, lalu manifest, redox kompos, perlakuan kompos
menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap redox karena eh, P adjust di atas 0,05. Kemudian pada MFG, pada P adjust semuanya di atas 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap redox. Kemudian kombinasi kombinasi semuanya di atas 0,05 dan tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian di N total pada kompos juga tidak berpengaruh signifikan terhadap N total. Perlakuan kompos tidak berpengaruh signifikan terhadap N total karena P adjust di atas 0,05. Kemudian pada MFG di M0, M1 dan M0, M2 itu datanya di bawah 0,05 sehingga berpengaruh secara signifikan. Namun pada perlakuan lainnya berpengaruh tidak signifikan karena datanya di atas 0,05. Kemudian pada AVP, kemudian di kombinasi kombinasi eh, P adjust di atas 0,05 semua sehingga berpengaruh tidak signifikan pada N total. Kemudian di AVP atau P tersedia, kompos, perlakuan kompos, MFG, dan kombinasi tidak berpengaruh signifikan terhadap P tersedia karena semua data di atas 0,05. Oke. Kemudian kita melakukan uji ANOVA. Analisis. Di sini nilai sudah lebih dari 0,05 yang artinya ketika perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap redox dengan satu grup yaitu A. Grup ini grup A. Kemudian untuk N total, hmm, N total nilainya lebih dari 0,05 sehingga normal dan tidak berpengaruh nyata terhadap N total. Untuk kombinasi di sini, untuk kombinasi di N total, menunjukkan bahwa kombinasi berpengaruh nyata terhadap nilai N total tanah. Terdapat grup tiga grup yaitu A, A, B, C, dan D. Kemudian pada P tersedia eh, yang mana sih P tersedia?
P tersedia menunjukkan bahwa perlakuan tersebut berpengaruh nyata terhadap P tersedia tanah. Untuk grup pada P tersedia ada dua, yaitu grup A dan grup B. Selanjutnya kita akan uji korelasi. Yang total kita ganti AVP. Di AVP ini kita ganti menjadi redox. Lalu di terakhir kita ganti N total menjadi redox. Di sini kita ini kita ada GM total di sini menunjukkan bahwa P value di atas 0,05 dan eh, memiliki korelasi positif karena ya gitu. Pada korelasi N total dan P tersedia menunjukkan korelasi karena P value di atas 0,05 dengan korelasi positif. Kemudian pada korelasi N total dengan redox menunjukkan korelasi karena data P value di atas 0,05 dengan korelasi lemah karena memiliki data negatif. Kemudian yang terakhir adalah korelasi N total dengan P, redox dengan P, itu eh, mana tuh? Yang terakhir adalah korelasi antara redox dengan P tersedia. Menunjukkan data di atas 0,05 namun memiliki korelasi lemah karena datanya negatif. Kemudian kita akan melakukan uji regresi, yaitu dengan cara klik library.
Ya, pengolahan data menggunakan RStudio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.